Sudah masuk ke penyidikan loh. Enggak apa-apa, penyidikan saya tetap diragukan. Terus bagaimana nih? Kalau Anda menjadi tersangka? Ya enggak apa-apa, dihadapi saja. Nah, kenapa harus pusing? Persepsi di luar itu Al-Zaitun itu dalam tanda petik mengerikan. Apanya yang mengerikan? Mula-mula ini terpengaruh enggak? Bilang enggak terus mengerikan. Mengerikan dalam tanda kutip ya. Ada statement yang mengatakan bahwa di sini kayak ada penebusan dosa. Berzina kemudian juga bisa membayar dosa. Adakah menurut pengetahuan Anda di Islam ada aturan yang begitu? Ya, tidak ada. Ya sudah, sama saja di sini juga tidak ada. Jadi ada yang menafsirkan bahwa Anda ini melakukan sinkretisme gitu. Bagaimana sinkretisme coba? Menko Polhukam mengatakan 145 rekening Anda itu diblokir. Itu betul rekening Anda? Maksudnya gimana pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada SWAT TV, saya sekarang berada di markas atau istananya Al-Zaitun bersama Syekh Abdul Salam Panji Gumilang. Apa kabarnya, Syekh? Baik. Ya, saya disclaimer dulu bahwa saya adalah pertama mengenal Al-Zaitun dan ini baru pertama kali memasuki Al-Zaitun. Yang kedua, juga saya baru pertama berhadapan dan bertemu dengan Syekh Panji Gumilang. Konon kabarnya Al-Zaitun itu sangat sulit untuk dijamah dan sangat sulit untuk ditemui. Anda percaya? Percaya tidak percaya, tetapi kenyataannya saya berusaha sekitar 2 minggu yang lalu bagaimana bisa masuk ke sini, dan sini ternyata saya bisa memasuki Al-Zaitun. Ya, terima kasih atas waktunya di sela kesibukan Anda dan gonjang-ganjing di luar ya. Ada gonjang-ganjing. Ya. Baik, saya ingin melihat, mengenal lebih dekat bagaimana sih background Anda, keluarga Anda gitu ya. Ini banyak yang penasaran. Jadi Panji Gumilang itu seperti apa sih masa kecilnya, dibentuk atau dibesarkan oleh keluarga seperti apa? Saya lahir tahun 46. Baik. 1946. Ya, ya. Bulannya bulan Juli. Tanggalnya tanggal 30. Oke. Harinya hari Selasa Pahing. Itu kata orang tua. Baik. Ya. Kemudian dibesarkan di kampung yang sangat jauh dari kota. Iya. Sampai tamat sekolah rakyat. Di mana itu? Di kampung. Oh, kampungnya? Oh, perlu tahu juga? Oh, perlu. Oh, ya. Sedikit tahu. Kampungnya bernama Desa Sembung Anyar. Oh, Sembung Anyar. Itu daerah? Kecamatan Dukun. Iya. Kabupaten, awalnya Surabaya, kemudian dirubah menjadi Kabupaten Gresik. Oke, iya, iya, iya. Sekolah tamat, sekolah rakyat, baru sekolah ke Ponorogo. Ya, ke Ponorogo itu kemana itu? Di Gontor. Oh, di Gontor. Ya. Oh, jadi Anda sekolah itu di Gontor ya? Iya, sampai selesai? Bagaimana sekolah yang namanya sekolah itu ya selesai? Ya, karena saya dengar itu dari statement yang beredar bahwa Anda itu tidak selesai sekolah atau mondok di pondok. Itu boleh ditanya langsung ke sana. Terlalu jauh saya konfirmasinya ke saya aja. Nah, kalau tanya ke saya ya selesai. Selesai gitu ya. Ya. Kemudian melanjutkan ke UIN Syarif Hidayatullah. Dulu tidak UIN, IAIN. Ya, ya. Nah, bisa sedikit bercerita ketika Anda masa-masa kuliah di UIN itu? Nah, saya kuliah, kesukaan saya ke perpustakaan. Oke. Mengapa? Karena banyak pelajaran yang sudah saya dapatkan di Gontor. Ya, ya. Misalnya? Saya minta izin pada guru. Misalnya pelajaran fikih. Ya. Itu sudah saya dapati di Gontor. Maka tatkala pelajaran fikih minta izin ke guru, ke dosen. Saya ke perpustakaan boleh? Boleh. Asal mendalami fikih. Jadi lebih suka ke perpustakaan. Iya. Nah,
hari-hari saya kesukaannya ya baca di perpustakaan. Oke. Dosen nggak datang, saya baca di perpustakaan. Yang penting jam 1 harus pulang, karena keluar dari sekolah itu saya mengajar di masyarakat. Oke. Ya. Ada mengajar anak-anak, ada mengajar orang tua. Ya. Itu saya lakukan sejak masuk ke IAIN sampai selesai. Ya. UIN atau IAIN Syarif Hidayatullah menelurkan banyak pemikir-pemikir Muslim. Ya, di situ ada Ajumardi Ajra, kemudian Komarudin Hidayat. Oh, itu jauh di bawah saya. Jauh di bawah Anda ya? Saya Nurholis. Oh, Nurholis Majid. Ya. Selesai saya memasukkan. Oh, jadi Anda interaksi dengan Cak Nur itu, dengan Nurholis Majid ada? Bukan interaksi lagi, sama-sama HMI. Oh, ya. Jadi terkonfirmasi itu Panji Gumilang adalah aktivis HMI. Waktu itu memang di Ciputat itu banyak. Kan itu kegiatan biasa. Iya. Saya juga termasuk pengagum Cak Nur, termasuk juga Gus Dur terhadap pemikiran-pemikirannya. Di situ kan Cak Nur itu kan berbicara tentang pluralisme dan lain sebagainya. Nah, ketika itu bagaimana interaksi pemikiran Anda dengan Cak Nur? Ya, saya juniornya. Iya. Dan saya lihat dalam perjalanan Cak Nur itu saya sejalan, bukan dia sejalan dengan saya, sejalan saya dengan dia. Iya. Maka banyak hal yang saya adopsi. Oke. Banyak hal yang saya adopsi. Kalau dengan Gus Dur, karena Gus Dur begitu tampil terus langsung menjadi tokoh nasional. Iya. Jadi pemikirannya saja. Anda tidak berinteraksi kan? Tidak berinteraksi langsung. Kalau dengan Cak Nur ada interaksi sampai wafat. Saya ikut menyaksikan. Oh, ya. Apa yang Anda ingat dan Anda paling berkesan ketika berinteraksi dengan Cak Nur? Ya, kebebasan berpikir. Ya, contohnya? Ya, nggak usah dicontohkan, berpikir kok dicontohkan. Ya, kan pemikiran Islam itu tentang pluralisme, terus kemudian ya, banyak hal. Ya. Yang penting ada kesamaan. Oke. Ya, kebebasan roh, kebebasan fikir, kebebasan ilmu. Nah, saya istilahkan bukan kebebasan, apa? Kemerdekaan roh. Oke. Kemerdekaan fikir, kemerdekaan ilmu. Oke. Nah, dengan itu kita bisa berdialog walaupun tanpa harus berhadapan. Nah, itulah makna daripada kemerdekaan. Bisa Anda implementasikan itu kemerdekaan berpikir, kemerdekaan ruh, itu seperti apa itu kan ya? Ini maksudnya kemerdekaan berpikir, ruh gitu kan ya. Ruh ini kan yang membawa kita menjadi manusia hidup. Oke, ya. Tanpa ada roh, nggak ada hidup. Ya. Nah, ruh ini ciptakan semerdeka mungkin. Ya. Sehingga kehidupan kita tidak terganggu oleh apapun. Nah, kalau sudah seperti itu, ruhnya mapan, merdeka, maka fikir ini akan merdeka. Apapun yang kita pikirkan akan bisa kita jalankan. Oke. Namun dengan fikir saja tidak cukup. Ilmu harus merdeka. Jangan dibatasi ilmu itu. Seperti halnya Tuhan memberikan ilmu kepada Adam tanpa batas. Allama Adam al-asma'a kullaha. Ya. Nah, itu namanya merdeka ilmu. Oke, iya. Itu yang membuat Anda berpikir, kalau sebagian orang mengatakan pemikiran Anda itu sekuler atau liberal. Ya enggak juga, masa sekuler, liberal. Dunia ini tidak bisa dibatasi dengan bahasa sekuler, bahasa liberal. Iya. Karena apa? Prinsip Tuhan memberikan ilmu kullaha, semuanya, asal kita mampu menempuhnya. Iya. Jadi jangan diistilahkan liberal lah, sekuler lah. Nanti saya tanya pada Anda, sekuler seperti apa? Kan repot jawabnya. Jadi pegang itu saja, prinsip Qur'ani ilahi. Oke. Allama Adam al-asma'a kullaha. Ya. Asma itu ulum. Oke. Ya. Ilmu. Ya. Ya, masuk lagi di dalam merdeka berpikir. Nah, merdeka berpikir itu yang menginspirasi Anda
Sehingga banyak hal-hal yang sekarang ini pemirsa itu kontroversial ya. Tapi landasan berpikir bebas itu kan pasti ada nilai-nilai ilahiyah yang menjadi sebuah pengontrolnya. Quran pengontrolnya. Ya, ya. Ini pengontrolnya. Ya. Mengapa? Karena Rasulullah Ya. 1445 tahun yang lalu sudah mengatakan, ya Rob, Ya. wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuran. Oke. Kaumku meletakkan Quran ini tersingkir. Nah, kan di situ fikir kita merdeka. Kenapa? Ya. Oh, mungkin tidak kembali. Nah, itulah kemerdekaan fikir, kembalikan pada Oke. menurut saya ke Quran. Inilah kitab suci. Oke. Ya, ya. Jadi kemerdekaan seperti itu. Jadi bukan liar. Tadi allama adamal asma'a kullaha ada di sini. Ya. Menjadi merdeka. Sudah asma' kullaha. Beberapa ilmu semuanya. Ya, oke. Kemerdekaan berpikir termasuk Anda oleh sebagian orang dikatakan bahwa seenaknya menafsirkan Quran. Kalau Menafsirkan. seenaknya itu sulit. Ya. Nah, kalau seenaknya sulit. Justru kita mendekati Quran menurut kemampuan kita dan tidak menafsir. Memahami. Anda tidak menafsirkan. Tidak menafsir. Tetapi landasan pemikiran Anda belajar tafsir dari mana? Bukan menafsir. Oke, ya. Sudah dibilang bukan menafsir. Ya, Kalau landasan baik. tafsir dari mana? Setidaknya Anda kan pasti belajar tafsir, ada tafsir Jalalain dan lain sebagainya. Apakah itu Anda pelajari juga? Al-Quran kita baca dan kita pahami. Oke, ya. Kemudian tentu didukung oleh pengetahuan banyak. Tidak harus pengetahuan tafsir lagi. Ilmu pengetahuan yang lain. Iya, iya. Itu kan al-ilmu. Oke. Memahami Al-Quran ya dengan pemikiran, dengan kebebasan ruh. Maka akan menjadi ilmu. Jadi kalau bahasa saya mungkin itu ada tafsir tekstual. Anda menafsirkan juga kontekstualnya. Saya tidak menafsir, memahami. Memahami. Santai saja Syekh. Kalau berhadapan dengan Syekh itu harus baca macam-macam mantranya karena bisa dihipnotis. Saya tadi udah persiapan. Jadi saya sudah siap. Siapa diskusi.